Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Kalau tahu kamu nonton CNN News begini, Tante Di pasti nangis, Raf. Minta diganti saluran jadi SpongeBob atau Upin Ipin. Komentar Amira menjatuhkan bokongnya di atas sofa di sebelah Araf. Amira baru selesai mandi, rambutnya yang dikeramas, digulung handuk putih. Tumben, Mama gak bilang jiwa kami ketukar, ungkap bocah berkaos Batman itu berdeci. Jiwa kalian kayaknya ketukar deh, tambah Amira membuat Araf mendengus. Bukan gak sayang, tapi belum. Ya terserah Mama. Bunyi bel menyentak sepasang anak dan ibu itu. Araf yang sudah berdiri didahului Amira yang sudah berjalan menuju pintu. Biar Mama aja. Oke. Amira melewati lorong apartemennya sembari melepas lilitan handuk di kepalanya, mengacak-ngacak rambutnya agar tidak cepal karena basah. Perempuan itu mematur diri terlebih dahulu di cermin. Oke, dia baik-baik saja. Halo sayang. Percis seperti dugaan dan harapan Amira yang berdiri dan menyapa Riang sekarang adalah Radian. Dasi lelaki itu masih mengikat erat. Dan sayang Tumi, balas Amira datar. Apa kamu marah? Tebak Radian meringis. Oh, tentu saja. Siapa coba yang tadi bilang aku cerewet dan membuat pusing? Tapi coba lihat sekarang, orang yang menghinaku datang ke apartemenku, ucap Amira dengan sinis. Perempuan itu maju selangkah. Radian sudah bersiap menerima hukuman dalam jenis apapun. Namun ternyata Amira hanya ingin menggodanya dengan melepas ikatan dasinya. Aku capek sekali. Aku Radian menyugar rambut. Kalau capek, seharusnya pulang ke apartemen sendiri. Apartemenku kan lebih jauh dari kantor. Gerutu Amira iba juga. Nggak mau. Di sana tidak ada yang aku cari. Radian sengaja menggantung ucapannya. Aku ya? Tanya Amira mengedipkan sebelah matanya. Bukanlah, Araf yang aku cari. Amira berdecih. Dia geser badan ke sisi tembok, mengizinkan Radian masuk. Amira menutup pintu dan mengekori Radian masuk ke ruang tengah. Amira heran sendiri. Siapa sih di sini yang tuan rumah? Oh ya Rat, tadi aku bertemu dengan Aditya. Maksudku Herman. Amira baru kepikiran sekarang daripada nanti. Tidak ingat kalau ditunda-tunda, mending sekarang saja. Siapa? Herman. Dari mana kamu tahu dia? Tanya Radian menyelidik. Tatapan lelaki itu kini menajam. Tadi kami bertemu di bawah. Dia menyelamatkanku yang terjatuh karena heels, jawab Amira tenang. Pertemuan Herman dan Amira jelas-jelas di luar dugaan Radian. Ini bisa saja kebetulan, tapi jantung Radian berdentam karena tahu satu hal. Herman punya kelainan seksual. Ini membuat Radian takut. Herman bisa saja merencanakan sesuatu pada Amira, apalagi selain berkenalan.
Tanya Radian tajam. Tidak ada, jawab Amira jujur. Tapi dia membuatku tak nyaman dengan tatapannya. Ya, walaupun Diana terpincut karena wajahnya yang lumayan. Apa kamu bilang? Lumayan. Dia ganteng, ungkap Amira cengengesan. Senyumnya langsung surut, tak bersisa saat telapak tangan lebar tahu-tahu mendarat di kedua matanya. Radian sakit. Mata ini memang harus diberi pelajaran seminggu sekali. Berani sekali menatap lelaki lain, sampai memujinya lumayan lagi. Ancam Radian memberi Amira pelajaran. Amira berhasil mengunci kedua pergelangan tangan. Napas perempuan itu terengah. Dia hanya lumayan. Astaga, kamu kan luar biasa ganteng. Alasan. Aku benar astaga. Jangan mencubit hidungku. Rasanya sakit. Amira meronta-ronta. Jangan dekat-dekat lagi dengan Herman. Dia punya kelainan seksual. Radian merangkum pinggang Amira dan mendaratkan satu kecupan di sudut bibir perempuan itu. Arau juga bilang begitu. Aku Amira tersenyum. Nah, sudah ada 2 peringatan. Kamu tidak punya alasan untuk membantah. Radian malah menjadikan fakta yang disuguhkan Amira sebagai bahan menekan Amira. Tapi aku meragukan peringatan Murad. Kenapa? Kamu menyuruhku untuk menjauhi Herman karena dia punya kelainan seksual. Apa karena dia ganteng dan punya potensi mengalahkanmu? Wajah Amira mengerling usil. Oh, ayolah. Herang Radian melepas kontak fisik dengan Amira. Dia berjalan menuju ruang tamu. Tepat kepala kecil yang ia rindukan muncul di punggung sofa. Dia sama sekali tidak punya kemampuan menandingiku. Benar kan, Raf? Araf diam saja, tidak mengalihkan sedikitpun tatapannya dari layar televisi datar. Dia akan fokus saat menonton berita. Rat, ucap Amira turut menjatuhkan bokongnya di sebelah Araf. Amira sebelah kanan dan Radian sebelah kiri, dengan Araf berada di tengah. Sambil menonton acara kesukaan anak mereka, Radian diam-diam menyampirkan lengan kanannya, mengelus bahu Amira. Amira meliriknya dengan senyum penuh. Aku tahu kalian bermesraan di belakangku, ucap Araf tiba-tiba, mengejutkan Radian dan Amira. Nikah yuk Mir. Dari pembicaraan seputar kantor, tiba-tiba Radian meloncat ke konteks yang jauh sekali dari harapan Amira. Perempuan itu menoleh pada Radian, melirik lelaki itu dengan tatapan heran. Kamu nggak panas kan, Rat? Radian menipis punggung tangan Amira di dahinya. Aku serius, Mir. Kamu nunggu apa lagi? Kita sebenarnya sudah siap menikah. Amira menatap layar televisi pada film layar lebar horor. Arau sudah pamit pergi ke kamarnya tadi. Mungkin sekarang antara sedang membaca buku dan bermain komputer. Aku serius, Mir. Ulang Radian mengerang. Kita lagi ngomongin saham loh. Kenapa tiba-tiba ngajak nikah? Ya karena aku pengen, jawab Radian cepat. Amira paham, betul wajahnya jadi tontonan Radian sekarang. Karena hal itulah Amira tidak berani menoleh. Dia hanya menjadikan tayangan hitam putih yang sesekali menampilkan wajah menakutkan pusat atensi tanpa alasan jelas. Aku sudah jelasin saat itu, Mir. Aku sangat-sangat jatuh cinta sama kamu.
Aku sayang sama Araf. Apa itu gak cukup? Sela Radian menjelaskan segalanya. Menikah sama aku, Mir, ya? Apa karena Herman? Tebak Amira beranikan diri menatap manik elang Radian. Ya kan? Kamu cemburu karena aku bilang dia punya wajah lumayan. Makanya kamu lamar aku lagi sekarang. Radian menghela napas berat. Senyum jenaka Amira sama sekali tidak membuat segalanya membaik bagi Radian. Alasan utamanya bukan itu. Aku ingin menikahimu, bukan cuma hari ini. Kamu tahu perasaanku seperti apa, Mir. Tapi mungkin Herman juga bisa dijadikan alasan. Oh, ayolah Rat. Aku dan Herman hanya bertemu satu kali. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Bela Amira memijat lengan kaku Radian. Tapi kamu tidak tahu seberapa beraninya dia, Mir. Aku bisa menjadikan informasi darimu ini sebagai bahan penjagaan diri. Jadi kamu menolak lamaranku lagi. Aku cuma belum siap, ungkap Amira menggigit bibir bawahnya. Suasana mendadak canggung. Tintong. Entah ini kabar buruk atau kabar baik. Seseorang di luar sana menekan bel berkali-kali. Amira beranjak dari sofa. Biar aku cek itu siapa. Oke. Amira memakai sandal rumahnya, lantas berjalan menuju pintu masuk. Radian menunggu dengan perasaan kacau balau. Ia sudah hilang akal tentang bagaimana cara membujuk Amira agar mau menikah dengannya. Perempuan itu terlalu rapuh. Radian takut menghancurkan diri Amira jika memaksakan kehendak. Namun dia juga tidak bisa digantung seperti ini. Suara derap langkah memaksa Radian mendongak. Siapa, Mir? Tanya Radian tajam. Dahinya mengernyit mendapati tangan Amira tidak kosong. Ada buket bunga lili di sana. Dari siapa, Mir? Ulang Radian mendesis. Duh, Amira diajak nikah sama Radian, tapi ditolak. Terus gimana masalah mereka dengan lelaki bernama Herman itu? Lantas siapa yang mengirimkan buket bunga itu ke apartemen Amira? Apakah Radian cemburu?